Jadi berdakwah tanpa mendahulukan tauhid dan ittiba sebagai dasar, ada dakwahnya bid'ah dan batal. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa melakukan amal, termasuk di situ amal adalah dakwah tanpa ada perintah yang dari kami, maka tolak. Maka asas dakwah para nabi adalah tauhid uluhiyah, tauhid ubudiyah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna, sungguh kami telah mengutus fi kulli ummatin, pada tiap-tiap umat, rasulan, rasul an, untuk menyerukan a'budullaha, menyembah Allah saja, wa yajtanibut taghut, dan menafikan taghut. Itulah asas dakwah para nabi, semua nabi. Jadi saat kita tidak memulai dari tauhid tadi, maka ibadah kita bid'ah. Kita berdakwah dengan cara bid'ah, tidak dimulai dari asas yang benar. Karena ibarat orang bangun rumah itu harus dibangun dari pondasi dulu, pondasinya tauhid. Jadi orang yang tidak berdakwah tidak memulai dari asas tauhid tadi, ibarat orang yang membangun rumah tanpa pondasi, makanya batal, tertolak. Asalnya batal, rupanya. Yang kedua ittiba, berarti berdakwah tanpa mendakwakan manhaj ittiba berarti batal juga, karena tanpa manhaj ittiba pasti ia akan jatuh kepada bid'ah, karena ittiba lawannya ibtidah, berbuat bid'ah. Jadi apabila ia tidak mengajarkan, mendakwakan ittiba setelah tauhid, atau sekaligus tauhid dan ittiba sekaligus tidak didakwakan terlebih dahulu, berarti dia telah berbuat bid'ah dalam dakwah, dan dakwahnya adalah tertolak, batal. Karena mengerjakan cabang dengan meninggalkan yang pokok, maka cabangnya akan batal, karena cabang itu bersambung kepada pokok. Cabang itu bersambung pokok. Jadi saat ia mengerjakan cabang dan meninggalkan pokok, berarti adalah cabang yang mati, karena tidak bersambung kepada akar dan pohonnya. Ada cabang yang mati, akarnya adalah tauhid, pohonnya adalah ittiba, sedangkan buahnya adalah amalan soleh. Apakah itu amalan soleh tauhidiyah maupun amalan soleh muamalah. Jadi bid'ah tidak hanya dalam dakwah, dalam ibadah, maka ada juga bid'ah dalam dakwah. Jadi man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Mereka yang melakukan amalan tidak ada perintahnya dari kami, maka ia tertolak. Man amila amalan, barang siapa yang melakukan amalan termasuk situ dakwah, laisa alaihi amruna, tidak ada perintah kami, fahuwa radd, maka ia tertolak. Dakwah yang tidak mengikuti dakwahnya para nabi, tidak mendakwakan tauhid dan ittiba, tidak mendakwakan akidah tauhid dan manhaj ittiba sebagai dasar dakwahnya, berarti mereka telah berbuat bid'ah dalam dakwah dan dakwahnya batal. Karena tauhid dan ittiba adalah dua pokok syarat sahnya ibadah. Jadi kalau tanpa tauhid dia akan jatuh kepada kesyirikan. Jadi dakwahnya nanti jatuh kepada kesyirikan. Dan itu akan membatalkan seluruh amalan termasuk dakwah. Dan dakwah tanpa ittiba berarti dakwahnya jatuh kepada bid'ah. Bid'ah itu tertolak. Jadi dakwahnya tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang melakukan amal tidak ada perintahnya dari kami, maka ia tertolak. Jadi manhaj dakwah adalah tauqifiyah. Manhaj dakwah tauqifiyah. Sedangkan yang berkembang itu adalah wasilah dakwah, dengan syarat tidak merusak prosedur dan kaifiat ibadah, tidak merusak dari tujuan dan pemahaman ibadah. Ini wasilah itu syaratnya tidak merusak prosedur dan kaifiat ibadah, tidak merusak tujuan dan pemahaman syariat, tidak merusak tujuan dari syariat, dan tidak merusak tafsir dan pemahaman syariat. Itulah wasilah. Karena mereka menjadi alat bantu untuk sampai kepada tafsir, pemahaman, serta tujuan syariat, menjadi alat bantu untuk pelaksananya prosedur dan kaifiat ibadah. Itu adalah wasilah yang menjadi masalah mursalah. Berbeda dengan bid'ah. Bid'ah itu memang merusak prosedur dan kaifiat ibadah, dan juga merusak tafsir, pemahaman, serta tujuan daripada syariat. Jadi bid'ah tidak hanya dalam itu bisa jadi masuk dalam kepada bid'ah, tidak hanya dalam ibadah, bid'ah itu bisa masuk kepada dakwah.
Karena dakwah termasuk dalam ibadah, man amila amalan. Jadi dakwah termasuk bagian amalan dakwah. Termasuk amal, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, termasuk itu dakwah. Nah, siapa yang melakukan amal termasuk dakwah dan tidak ada perintahnya dari kami, maka ia tertolak, tidak terima. Jadi tidak mendakwahkan tauhid dan